Coba. Menurut Nani, minimalis teh naon? Apa sih? Rumah sederhana tapi layak dihuni, Pak. Rumah sederhana tapi layak dihuni. Mantap. Saungnya bisa dihuninya. Inti nama nyaman merenya. Sederhana namun nyaman gitu ya. Ya betul. Bisa jadi itu ya. Jadi rumahnya nggak neko-neko. Sederhana ya. Nggak banyak apapun itu. Tapi enak dihuni. Layak dihuni gitu ya. Jadi berbanding terbalik dengan yang tadi Abdul. Abdul mah kan menarik perhatian, makanya milih yang ini. Indah, namun menarik perhatian gitu ya minimalis. Tapi kalau kata Nani tadi ini, karena tadi sederhana tapi layak dihuni. Cece kumaha Cece? Nina heula Nina sami geura. Billy Abi nu ngajawab Pak. Tadi itu Nina, Pak. Oh, tadi itu Nina. Nani kumaha Nani? Duka, Pak. Duka. Cece atau Cece? Cek Cece kumaha? Gimana? Minimalis teh. Nu mana cing kamari milihna nu mana? Yang bawah, paling bawah, Pak. Ini. Iya. Ini. Sama kayak Abdul. Iya, ya itu. Oh, nah cenah iya apa sih minimalis tuh? Nah, sampai bisa milih yang ini. Minimalis itu kan rumahnya kecil ya. Jadi di kecil tapi kecil nggak sumpek ke dalamnya, itu enak dilihatnya juga. Oh iya, jadi tapi kecil tapi tetap nyaman gitu ya. Ya, hampir sama kayak tadi Nani atau Nina ya. Jadi kecil tapi tetap nyaman, layak dihuni. Ini memang terlihatnya kecil ya. Iya, terlihatnya kecil. Tapi nggak tahu dalamnya. Nah itu boleh, bisa itu minimalis. Andika kumaha Andika, minimalis teh naon sih? Nu mana heula rumahna kamari? Naon sih? Daya soraan Andika. Daya soraan headsetnya dileraskeun heula. Sok sambil ngantosan Andika, Wulan heula Wulan. Wulan nu mana milihna kamari? Wulan. Kemana Wulan teh? Bawah kiri, Pak. Bawah kiri ini. Oh, sama. Kenapa milih ini? Minimalis teh apa emang? Ruangan teh sederhana, Pak, tapi kelihatan teh unik gitu. Jadi dipadukan yang tadi Abdul ya mah. Sederhana namun unik. Sederhana namun indah ya. Kecil namun indah. Asal lagu itu teh. Sederhana namun indah. Kau mencintaiku katanya. Lagu. Jadi nyanyi. Sederhana namun indah cenah ya. Ya boleh lah. Andika kumaha Andika terus biasa? Biasa, Pak. Ah, gitu atuh. Nu mana Andika? Eta nu dihana, Pak. Nu iya. Iya. Oh, kenapa cenah ini? Simpel, ente kos ngeuna. Oh iya, simpel ya. Minimalis garis-garis ya. Geometrinya tuh garis-garis gitu ya. Oke, jawabannya emang keseluruhan emang seperti itu. Minimalis itu lebih sederhana ya. Lebih sederhana, tapi tetap indah. Tetap ada kenyamanannya gitu ya. Jadi enggak bukan berarti minimalis itu sempit juga gitu. Abang minimalis kamar kan 1x1 nyantunya. Kamar 1 meter x 1 meter cina. Ente. Bisa jadi rumah besar disebut minimalis. Ya, misalkan rumah yang punya kamar 4x6 meter bisa jadi disebut minimalis. Ya, bukan berarti kecil juga ya minimalis itu. Rumah besar, rumah mewah bisa jadi disebut minimalis. Nah, sekarang apa sih minimalis itu selain tadi yang kalian sebutkan? Nah, minimalis ya, kita akan di sini. Kita akan mulai. Jadi kita akan mulai dari pengertiannya dulu. Dari pengertian dulu, rumah tinggal itu apa kan? Apa kan rumah tinggal? Bangunan untuk tempat tinggal ya. Ini intinya mah ya. Bangunan untuk tempat tinggal, rumah tinggal itu. Tempat kembali ya. Tempat kita kembali. Ya, setelah kita bepergian, kembalinya ke rumah dong, jangan ke rumah orang lain.
Ya, betul. Rumah tinggal bisa juga tempat kita berlindung, ya. Tempat kita berlindung, tempat kita tidur, Pak. Bisa. Ya, tempat bertemunya dengan keluarga bisa, itu rumah tinggal, ya. Jadi intinya mah bangunan tempat kita untuk tinggal gitu ya. Nah, kalau minimalis, itu ini. Jadi kalau minimalis itu ya desain atau gaya yang memiliki elemen paling sederhana. Tadi cek bulan, sareng cek naninya sederhana, ya. Kumaha apa? Tuh, desain atau gaya yang memiliki elemen paling sederhana. Katinggal tuh yuk. Tinggalnya. Jadi desain atau elemennya itu sederhana. Betul tadi kata Nani ya. Kata Wulan betul, sederhana. Ya. Dan paling sedikit untuk menciptakan dampak maksimum. Jadi gini. Elemennya sederhana, ya. Elemen itu apa? Furniturnya, ya. Warna yang dipilihnya, ya. Terus bentuk dari jendela, bentuk pintu, sederhana gitu ya. Tapi intinya ini, punya dampak yang maksimum. Jadi sederhana tapi punya fungsi yang maksimal. Kursinya mah biasa ya, sofanya mah kotak gitu ya, biasa sofa, tapi fungsinya maksimal gitu. Mejanya mah sederhana, cuma bulat doang misalkan. Tapi fungsinya maksimal untuk meja gitu. Jangan sampai gini, ada mejanya teh wah gitu ya dari kayu gitu kan, terus diliuk-liuk gitu kan bentuknya teh. Tapi fungsinya tidak maksimal untuk jadi meja gitu. Nyimpen gelas murah gue. Ya. Itu bukan meja jadinya ya. Nah, jadi tidak punya fungsi kalau itu. Nah, kalau ini elemennya sederhana, fungsinya maksimal. Itu intinya. Kalau minimalis itu elemennya sederhana, fungsinya maksimal. Gitu. Nah, konsep ini tuh muncul dari filsafat Zen. Ya, jadi orang Jepang biasanya yang minimalis tuh. Jadi kalau mau punya kiblat minimalis ya, desain minimalis, lihat desain interior Jepang. Ya. Lihat desain interior Jepang yang suka nonton anime. Oh, Andika ya, Yoshiro nanti deh, haru Kalau suka nonton anime lihat, itu rumahnya ya, rumahnya tuh sederhana ya. Sederhana, minimalis gitu ya. Pintunya pintu geser, terus tangganya nggak terlalu lebar-lebar, tuh meliuk-liuk. Rumah Doraemon, tahu rumah Doraemon? Ya, rumahnya kecil. Terus di tangga itu teh bisa ada apa? Ada lacinya gitu ya. Nah, terus kalau lihat kamar Doraemon, ya kayak di lemari ya. Si kamar si Doraemon tuh kayak di lemari kan, dibuka ada kasur. Terus kasur lagi ngampar deh minimalis mah. Karena pakai ranjang. Nah, itu minimalis. Yang penting mah bisa tidur, ya. Nggak usah pakai ranjang tinggi-tinggi ya kayak ratu kayak zaman dahulu gitu ya. Kayak ranjang raja gitu ya. Ranjang pengantin meren. Ya, tapi tetap minimalis. Ya, tapi tetap fungsinya maksimal. Nah, ini jadi munculnya dari Jepang ya. Dibedain ke dalam elemen estetika gitu ya di sini. Jadi gitu. Ini minimalis itu intinya ya. Jadi yang kalau mau dicatat yang ini intinya. Ya, yang dibiruin sama Bapak. Nah, jadi itu yang disebut dengan minimalis. Jadi itu kayak gitu minimalis tuh. Nah, dalam interior minimalis, ya ini nih, ya ini ya. Dalam interior minimalis memiliki ciri antara lain. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri desain interior minimalis ya. Ciri-ciri desain interior atau rumah minimalis. Pertama, bentuknya sederhana. Jadi bentuknya sederhana tadi ya. Bentuknya sederhana. Elemen dasarnya memanfaatkan elemen dasar seperti garis dan bentuk geometris sebagai outline. Jadi kebanyakan itu bentuknya ya garis gitu ya, kotak kalau enggak, ya. Jadi enggak banyak bentuk yang lain gitu. Atau memunculkan
elemen yang tidak rumit kalau minimalis itu. Bahkan ada ininya ya, kalau minimalis itu ada semboyannya teh ini. Apa namanya tuh? Less is more. Kelihatan nggak? Gak jelas. Kelihatan ini? Lihat, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Nah, semboyannya itu ini. Less is more. Jadi semboyan minimalis itu less is more. Sedikit, tapi memiliki fungsi lebih. Tadi ya. Sederhana, less itu sedikit kan? Sederhana, tapi memiliki fungsi yang lebih. Less is more. Kesederhanaan adalah kelebihan. Gitu. Kulan. Jadi kayak gitu. Itu. Ya. Terus sahur teh. Wis. Atau ada lagi ini. Kalau di minimalis itu ada semboyan lagi nih. Ornament is crime. Ya. Nah ini ornament is crime. Artinya apa? Artinya apa coba? Ornament is crime itu, ornamen itu menyeramkan gitu. Kriminal, kejahatan gitu. Jadi kalau banyak ornamen itu adalah kejahatan gitu, suatu yang menyeramkan gitu. Ya. Misalkan di masjid ada kaligrafi, ada ini. Jadi atau di gereja atau di rumah ya, di rumah tapi kayak apa? Kayak gedung-gedung Yunani gitu, banyak ornamennya. Nah, dari apa yang punya paham minimalisme itu tuh adalah menyeramkan. Ornamen is crime, less is more gitu kan. Nah, ini boleh dicatat. Jadi itu karena jadi ini ya, ornamennya itu elemennya itu dalam bentuk garis. Oke, kita lanjut ya. Terus komponen bangunan dan elemen interior diciptakan sebagai elemen multifungsi. Kadang ada gini kok, kalau minimalis itu. Kursi itu bisa jadi tempat tidur gitu. Ada sofa yang bisa jadikan tempat tidur, ya. Ada meja yang bisa dilipat. Ya. Meja belajar bisa dilipat ketika nggak dipakai. Ketika mau dipakai turunin lagi. Ada ya kayak gitu. Ya. Jadi itu minimalis itu. Jadi fungsinya itu maksimal. Terus struktur bangunannya juga digunakan dalam game ini menerapkan dekorasi yang sangat elegan, nih ya. Jadi struktur bangunannya memiliki dekorasi yang sangat elegan, namun memiliki mutu yang sedang tinggi gitu ya. Nah misalkan kayak gini, coba lihat ini. Ini apa coba? Kursi ya? Tempat duduk. Tempat duduk ya? Si tempat. Tempat duduk cukup kayak gini. Cukup. Yang penting fungsinya sebagai tempat duduk terpenuhi kan? Iya. Iya, minimalis. Jadi apa indah gitu dilihatnya juga, enggak sumpek gitu. Enggak sumpek kita ngelihatnya. Coba lihat ini. Nah, ini rumahnya besar, ruang tamunya besar. Tapi ini ruang tamu ini memiliki gaya minimalis. Karena apa? Kesumpek, Pak. Coba lihat sofanya. Sofanya ini elemennya kotak ya. Terus kakinya itu garis. Mejanya cuma kotak, terus garis ya. Terus di dindingnya ini nggak banyak dekoran-dekoran, nggak warna-warni catnya. Warnanya warna soft, warna-warna alami. Ya, coklat pakainya. Terus krem, abu-abu, ya, hitam, itu warna-warna minimalis. Kayak gini, ya. Jadi ini yang disebut dengan minimalis. Ruang tamunya lega loh, enggak sempit ini. Tapi disebut dengan desain minimalis. Nah, itu dia. Jadi enggak semua minimalis itu harus kecil, enggak. Tapi memiliki ornamen yang minimalis, enggak banyak ornamen. Coba lihat ini apa? Ini dapur ya. Ini dapurnya minimalis. Ya. Jadi kolong-kolong dapur itu biasanya dipakai gasnya. Iya, Pak. Kolong-kolong meja dapur itu, meja kompor itu biasanya dipakai gas. Ini mah enggak, dipakai dengan rak ya.
untuk gelas, untuk ini. Nah, ini kamar. Tuh, kamar juga cukup segini tempat tidurnya. Minimalis. Di sininya ada ruang lega gitu. Warnanya juga yang dipakai warna-warna soft. Itu minimalis. Nah, ini ruang makan, lihat. Kayak gini aja cukup. Ini lebih dari, ini minimalisnya dilihat dari warnanya ya. Warna yang dipakai sama furniturnya. Ini minimalis. Ruang makan minimalis. Paham sampai sini tentang minimalis? Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya. Kalau nggak ada, sekarang kita masuk ke pembagian area. Nah, jadi gini, ya. Ruangan-ruangan itu dibagi menjadi beberapa area. Kita lihat, coba lihat denah di sini ya. Bentar. Kita coba lihat denah yang ini. Oke. Jadi, ya. Denah-denah ini dibagi menjadi beberapa area. Ya. Bapak ciriin ya. Jadi ada area pertama. Area pertama ini adalah apa? Halaman. Area kedua ini adalah apa? Area ketiga ini adalah apa? Ruang tamu. Ya. Oke. Nggak kelihatan, Pak, petunjuknya. Oh, petunjuknya tinggal. Kalah tuh gantos Ya. warna lah. Bentar. Nggak kelihatan warna coklat? Udah. Warna merah wehnya. Oke, ulangi ya. Jadi ada beberapa area. Pertama area ini, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Kedua ada area ini. Ketiga ada area ini. Keempat ada area ini. Oke. Kira-kira area yang pertama, Bapak kasih nomor ya. Area yang pertama ini apa? Ini apa? Area Halaman. Itu pertama. halaman sama garasi. Terus area yang Halaman. kedua. Terus area yang ketiga. Ruang makan. Makan. Terus area yang keempat. Kamar-kamar itu. Ya. Kamuar. Nah, ini ada misah area lagi, bentar. Ini ada misah lagi. Yang ini misah area. Toilet ini misah area. Nah, oke. Ini berarti 5 ya. Apa 5? Ini Oh, dekat deui. Ini 4. Ini harus diperhatikan ya. Ini akan menyangkut dengan nanti tugasnya. Jadi ini 4 ya. Oke. Yang pertama ini apa? Ruang halaman. Ini halaman ya. Ini carport ya. Ya. Nah, yang pertama ini disebutnya adalah area atau zona ya. Zona aja ya. Zona publik. Ya. Yang pertama disebut dengan zona Publik. yang ini ya. Ini itu adalah zona publik, termasuk kan halaman rumah, carport, itu zona publik. Terus yang kedua mana? Ruang tamu. Ruang Ruang tamu. tamu, Pak. Nah, kalau ruang tamu itu masuk ke dalam semi publik zonanya ya. Zona semi publik. Kelihatan ya? Ini tuh zona semi publik. Kalau yang tadi mah publik itu untuk umum ya. Jadi terlihat oleh umum. Ya. Terlihat oleh siapapun. Publik itu mobil Mercy-na katingali, ya. Pohon lengkengna katingali. Ya. Nah, kalau ruang tamu ini termasuk zona semi publik. Tidak semua orang bisa melihat, tapi orang lain bisa melihat dengan cara masuk ke ruang tamu. Izin dulu ke yang punya, ya. Nah, disebutlah semi publik. Jadi, batas tamu itu sampai sini. Sampai semi publik. Namun ayah tamu sampai masuk ke kamar,
Wah, itu keterlaluan Celangung. tamunya. Celangung, Pak. Kecuali kalau temen itu mah ya, kalau teman dekat misalkan, ayo masuk ya kadang main ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau tamu gitu ya, kita tamu biasa gitu ya, bukan teman dekat, terus masuk ke kamar kan nggak boleh ya. Itu udah beda lagi zonanya. Yang ketiga ada semi privat ya. Ruang makan sama dapur, ruang makan ini adalah semi privat ya. Bapak ini ya, halaman karpet ya ini. Terus yang untuk semi publiknya itu ruang tamu. Semi privatnya ruang makan ya. Nah, untuk yang keempat itu adalah kamar ya, kamar tidur ya. Kamar tidur, ini ada 2 kamar tidurnya. Kamar tidur itu termasuk zona apa? Privat. Zona apa? Zona privat. Privat. Hati-hati, ini zona privat ini hanya orang-orang tertentu yang boleh masuknya, hanya yang pemilik kamarnya itu. Termasuk kita ke kamar orang tua jangan main masuk-masuk wae. Termasuk kita ke kamar jangan main masuk-masuk wae. Nah, itu privat. Jadi itu mah khusus individu ya. Kamar tidur. Atau kalau ada pembantu, kamar tidur pembantu jangan main masuk-masuk wae. Yang kelima ada servis. Zona apa? Servis. Oh, servis. Bukan bengkel ya. Bukan bengkel. Wah, Ike sehat Ike. Udah ada Ike gitu. Ahlan wasahlan Ike. Nah, ada zona servis ya. Zona servis ini adalah toilet ya. Atau kamar mandi. Dan dapur. Nah, ini zona servis ini adalah zona untuk pelayanan ya. Jadi bukan milik umum tapi untuk melayani ruangan-ruangan yang lain gitu ya. Nah, ya, disebutlah zona servis. Kalau ada ruang cuci termasuk ruang cuci. Ya. Ruang cuci ini zona servis, ruang jemur ya kalau ada ruang jemur. Nah, ini pembagian ruangnya seperti ini. Ya. Ada zona publik ya. Udah merah aja. Nah, ada zona publik, ada zona semi publik, ada zona semi privat, ada zona privat, ada zona servis. Jadi ini pembagian ruangnya kayak gini. Nah, nanti ya, kalau membuat denah rumah sendiri ya, misalkan kita nih Abdul mau bikin rumah nih buat masa depan. Amin. Atau ada proyek misalkan, pangdambalkeun denah rumah. Ya, perhatikan zona-zona ini. Ya. Zona publik itu di depan ya. Karena harus terlihat oleh semua. Zona publik itu tong sampai parkir di tukang gitu. Atau halaman di tukang. Nggak apa-apa, ini mah halaman rumah belakang ini termasuk. Ya. Atau nggak ada halamannya gitu. Ya, itu ya. Terus zona semi publik, ruang tamu. Nah, setelah publik ke semi publik dulu. Jangan langsung ke kamar, jangan langsung ke privat. Ya, ke semi publik dulu. Nah, walaupun di sini ada privat, tapi di sini nggak ada akses. Ya, nggak ada akses langsung ke kamar. Karena nggak bagus gitu ya. Jadi ke ruang tamu dulu, ke semi publik dulu. Nah, setelah semi publik ada semi privat, ruang makan baru. Ya. Jangan sampai kamar tapi terbuka gitu di sini. Ya, nggak enak juga ya. Ini idealnya ya kayak gini. Terus ada kamar, ya baru ke ruang privat, baru ke servis. Ya. Toilet ini harus mencakup semua ruangan. Ya. Toilet, dapur harus mencakup semua ruangan. Dapur terutama ke ruang makan ya. Kalau toilet harus ke semua ruangan ini. Jangan sampai tamu mau ke toilet harus ke kamar kita dulu. Nah, itu yang jangan seperti itu ya kalau mendesain rumah ya. Atau harus keluar dulu. Mau ke toilet harus keluar dulu meliling ke dia tah. Toiletnya di dia. Di dia taya pintu, meliling di dia. Nah, jangan sampai kayak gitu kalau merancang rumah ya. Jadi harus
harus memperhatikan zona-zona ini. Penting ini ya. Nah, nanti Iya, Pak. tugasnya akan berkaitan dengan ini. Jadi materi kali ini seperti itu ya. Kita mengenal dulu zona-zona di dalam denah rumah. Karena nanti kita akan merancang denah sendiri. Oke? Siap ya merancang denah rumah satu lantai sendiri. Ini udah kelas 12. Nanti kita akan merancang ya. Nanti itu mah tugasnya nanti. Sekarang pahami dulu aja ya. Pahami dulu aja ini. Ya. Atau bahkan nanti tugasnya bisa jadi merenovasi rumah sendiri. Maksudnya ininya dulu, desainnya dulu gitu. Barangkali nanti punya uang, ya ada rezeki ya. Bekerja terus punya uang, alhamdulillah. Mau renovasi rumah, mantap, bagus. Desainnya desain sendiri gitu. Bagus. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Zona publik, zona semi publik, zona semi privat, zona privat, dan zona servis. Nah, ini udah dicatat ini? Udah ya, kalau nggak dicatat di screenshot, mangga mau di screenshot. Nu penting mah nanti ada buat review. Andika mah jika di screenshot itu. Ya, betul. Soalnya bari gogoleran mau, mungkin nyatet bari gogolerannya. Santuy gitu belajarnya, mantap, alhamdulillah bisa belajar dengan santai ya. Serius tapi santai lah, tenang ya. Oke. Kayak Udah sare tapi benar. Oke, udah ya. Paham ya? Paham. Paham ya. Jadi itu ya zonasi-zonasinya. Bapak hapus ya. Nah, jadi itu zonasi-zonasi dari ruangan itu. Makanya harus diperhatikan ya. Nah, sekarang oke. Ada pertanyaan nggak? Bertanya dulu deh. Sok dulu Ike atau Wulan atau Nani, Nina, Andika, Cece, mangga bilih bade naros. Sok tanyakan ya pahamnya. Jangan sampai nanti bingung. Alhamdulillah Pak paham. Nah, paham. Sampai saat ini paham ya, sejauh ini paham ya. Kalau nanti bingung boleh diskusi di grup aja, nggak apa-apa. Ya. Ini Bapak rekam, nanti rekamannya insya Allah di-share di grup juga. Tapi kayaknya nggak dulu deh. Nanti rekamannya di-share-nya setelah kalian mengerjakan tugasnya. Gitu ya. Untuk yang lainnya nanti bisa PC aja ke Bapak kalau yang belum ikut. Oke, ini kita lihat ya. Di sini ada beberapa gambar denah ya. Ini gambar denah yang ke-1 ya. Bagus ya? Denahnya bagus ya? Bagus, Pak. Bagus ya, unik ya. Ininya apa, dindingnya itu unik gitu. Ruangannya. Terus ada denah yang kedua. Nah, ini mah 2 lantai. Tapi yang dilihatkannya 1 lantai aja. Lantai pertama aja ya. Atau lantai kedua ini ya? Lantai kedua kayaknya ini ya. Lantai kedua. Nah, ini yang ketiga. Oke, Bapak minta ya. Nah, dari denah-denah ini, silahkan tentukan pembagian areanya. Ya. Pembagian area yang tadi. Ada zona privat ya. Ada zona semi privat. Ya. Gimana caranya? Caranya adalah kalian bisa diedit nggak? Nanti kan Bapak ini kirim. Gambarnya masing-masing denah ini Bapak akan kirim. Bagusnya diedit kayak tadi Bapak. Ya, dikotakin. Iya, Pak. Ya. Dikotakin. Zona privat mana aja. Zona publik mana aja. Ya. Silahkan dikotakin. Terus kasih nomor kayak tadi. Ini privat. Terus dalam kurung ini ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini gitu ya. Kayak gitu. Tapi harus dikotakin di sininya. Ya. Iya. Nah, itu kalau paham seperti itu ya. Semua tiga-tiganya nanti akan Bapak kirim gambarnya. Atau mau di screenshot sekarang, mangga. Mau di screenshot sekarang. Dikirim aja, Pak. Ya, mending dikirim ya. Biar jelas ya. Oke. Gak jelas. Oke, gitu ya. Paham ya untuk tugasnya.
Ya. Pengumpulannya bisa besok juga, sambil didiskusikan besok bisa pengumpulannya ya. Karena kan besok masih ini, masih apa namanya tuh? Produktif. Produktif ya. Pak, kalau yang bahasa yang kemarin tugasnya itu kapan Pak terakhir Pak? Harusnya mah dikumpulin. Lupa. Lupa. Terus si Andika seri. Aja Pak. Ini bukan bisa dulu sih ya. Karena lupa Pak, maksudnya teh kertasnya kan tak aya. Udah. Ya pokoknya mah dikumpulin ya. Bapak bakal tagih itu gitu ya. Dan Bapak bakal tagih nanti ya. Allahu Akbar. Mata tolong ditumpuk-tumpuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi yang ini dulu aja utamakan ya, kerjain ya. Iya Pak. Mata tolong ditumpuk. Kalau tugasnya langsung aja kerjakan ya. Gesernya, Cek. Soalnya nanti ini apa namanya tuh belum tugas dari mata pelajaran yang lain juga kan. Nanti numpuk jadinya gitu. Nah, karena hari ini sama besok produktif, itu maksimalkan untuk produktif gitu. Untuk mata pelajaran produktif. Ya, biar nggak numpuk. Oke, kayaknya kalau diedit itu terlalu mudah ya. Bapak revisi tugasnya. Mana digambar Pak, salto. Bapak revisi tugasnya. So, Abdul mah yang digambar. Gambar Pak, yang diedit Pak. Sanes digambar Pak maksud nantinya. Enggak. Kalau ini mah bisa copy paste nanti. Untuk melatih skill kalian ya, udah lama kan nggak nggambar? Ayo, bising di tita aya proyek dul pangandambalkeun denah. Tapi aku gambarna teu bisa. Waktosna tong sehari Pak. Ente mau sehari, Bapak mau sehari. Nu eta udah berhari-hari gini. Anu tugas kamari geuning berhari-hari eta can dikumpulkeun. Tenang. Minggu jerud. Tenang we. Ini mah ya, Bapak mah prinsipnya gini, ya. Deadline itu ada di kalian. Ya. Semakin kalian lama ngumpulin tugas, maka akan semakin numpuk. Semakin hoream. Nggak ada nilainya nanti. Nah, itu. Jadi kan udah SMK-nya udah SMK mah udah mikir lah, udah besar ya. Udah bisa membagi gitu ya. Oh, ini harus segera diselesaikan, mengke numpuk gitu. Hari Bapak mah teu mau ngadain lain kudu dikumpulkan besok moal. Atau kudu dikumpulkan minggu depan moal. Cuman semakin dinanti-nanti akan semakin numpuk. Nah, itu termasuk manajemen waktu juga. Ya. Jadi itu termasuk manajemen waktu. Nah, jadi kalau nggak mau numpuk ya selesaikan gitu. Nanti juga di permasalahan hidup kayak gitu. Ada satu masalah kalau nggak diselesaikan, ya bakal numpuk. Nanti bakal ada masalah lagi gitu yang lain. Numpuk gitu. Bereskeun gaya deui geuningan Pak. Kumaha? Bereskeun gaya deui masalah mah. Nah, eta iya betul. Karena nanti bakal ada lagi, harus diberesin yang satu ini. Kalau nggak diberesin, nanti keburu datang yang selanjutnya. Nanti numpuk masalah teloba. Akhirnya apa? Bunuh diri, amit ya. Bunuh diri. Kan itu kebanyakan orang stres itu kayak gitu. Kebanyakan orang stres itu kayak gitu. Tidak sanggup menghadapi masalah, tidak sanggup menyelesaikan masalah, akhirnya lari aja. Nyangkanya selesai masalah, lari teh. Padahal mah nambah masalah baru. Ya. Diudah ku batur. Hutang misalkan, hutang gitu yuk. Hutang gitu, punya hutang. Bisi Abdul punya hutang, gara lunasan gitu doang. Siap. Soalnya numpuk hutang mah kayak di akhirat ditagih gitu. Nah, jadi itu. Makanya prinsip apa? Nggak akan ngasih deadline. Nggak akan ngasih deadline besok, minggu depan enggak. Ya. Tapi itu mah gimana bijaknya kalian membagi waktu. Bisa selesai hari ini, kenapa enggak? Ya. Selesaikan hari ini. Kalau nggak bisa, misalkan ada yang lain Pak yang lebih urgent, ya usahakan selesaikan. Yang urgent itu juga selesaikan dulu gitu. Baru selesaikan lagi yang lainnya gitu. Karena kan dalam Al-Quran juga disebut
Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al Serius. yusron. Surat naon eta teh itu? Al-Insyirah Alam Nasroh. Ya. Artinya teh ya, maka setelah kesulitan itu ada Dahan. dan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dahan. 2 kali loh sama Allah disebutinnya. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setiap masalah ada solusinya. Setiap tugas pasti bisa selesai. Terus sama Allah itu dilanjutin lagi. Jika kamu telah menyelesaikan suatu pekerjaan, maka kerjakan yang lainnya. Nah itu. Coba selami ya. Coba baca artina eta surat Al-Insyirah. Insya Allah jadi motivasi. Ya, ketika setelah menyelesaikan satu pekerjaan, maka selesaikan pekerjaan yang lain. Jadi mau numpuk, mau stres, maka dadanya teh akan lapang gitu. Akan tenang hirup teh lah. Gitu, masalah mungkin masalah ketika selesai masalah itu akan tenang, plong gitu. Kamarinya tugas taplak, ada yang belum selesai, ada yang udah selesai ya. Taplak? Iya, ada kan yang PKK itu bukan dari Bapak sih, dari Pak Riki ya. Tapi Bapak mah nggak masalah yang belum ngumpulin juga. Cuman masalahnya akan di diri kalian sendiri gitu. Naga bisa Pak. Ya, Bapak mah tenan naon sih ya, Bapak mah. Nah itu mah bukan produktif ini ya, bukan produktif DPIB gitu ya. Yang penting mah Bapak we nya, Pak. Yang penting mah Bapak oge, nu lain oge penting. Maksudnya nanti untuk PKK itu Bapak akan konsepnya bukan tugas seperti itu, tapi nanti akan lebih ke kajian bisnis, bagaimana kita berwirausaha, ya. Jadi bukan tugas seperti itu. Makanya kemarin kan dipegang Pak Riki. Nah kemarin waktu rapat itu Bapak yang pegang aja deh untuk PKK ini, karena memang sebenarnya masuk ke dalam mata pelajaran produktif gitu PKK tuh. Gitu. Maka nanti mah akan diisi dengan kajian-kajian bisnis gitu. Gimana kalian berwirausaha ya. Selama pandemi di rumah ada yang dagang kan ya. Nu jualan open PO sebenarnya non makaroni non. Aduh nama. Tapi nggak apa-apa itu bagus. Mantap buat beli kuota. Nah, itu Pak. Sip, oke, udah ya. Cukup ya, paham ya? Paham. Nah, Bapak kan janjinya sampai jam 10 ya, nggak akan lama. Jadi ada waktulah kalian untuk mengerjakan tugas yang lain atau tugas yang ini. Silakan ya. Pak. Gimana? Pak. Ngerjakeunna dina naon, Pak? Kertas Gambar. HVS boleh. HPS. Satu gambar, satu kertasnya. Yang ini? Iya, Pak. Satu gambar dana ya, satu kertas. Ya. Tenang, waktunya panjang. Itu mah gimana kalian? Satu hari berarti satu gambar satu hari ya, Pak ya? Enggak, itu mah gimana kalian memanage gitu. Bapak mah gimana kalian misalkan gini. Karena sekarang full ada di rumah ya, bisa ngebantu dulu orang tua jualan atau bantu dulu orang tua apa, itu silahkan atur waktunya gitu. Ya. Tapi tetap ada waktu untuk mengerjakan tugas. Jangan sampai terlalu banyak mainnya gitu. Berarti mainnya yang harus dikurangi. Banyak gitu. Yang nge-ML nantong lila teuing lah. Sajam cukup lah. Gitu. Bapak udah main game tapi tetap atur waktunya gitu. Mainna apa nulami mah bobona. Oh, bobona ya. Nah, bobona berarti ada sakiranan tos warna Tutorial. Main-main ketunduh wae ibak gerak. Ibak kiranya sok. Nah, itu seger insyaallah ya. Tunduh itu. Tiga hal yang ini sekali lagi terakhir. 3 hal yang membuat orang mundur itu adalah banyak makan, banyak tidur, banyak ngelamun. Lu nggak bisa atau mah? Dua anak di Andika. Itu ya, hati-hati dengan banyak makan. Banyak makan ini bakal menjadikan banyak tidur. Ya. Banyak tidur akan menjadi pusing, akhirnya banyak ngelamun, banyak mimpi gitu. Abi, Pak. Aduh. Hati-hati ya. Nah, mulai apa sedikit-sedikit kita ubah walaupun di rumah gitu ya. Tetap sedikit-sedikit kita ubah ya. Oke, terima kasih ya untuk hari ini ya.
Bapak akhiri ya, nanti dilanjutkan diskusi di grup aja ya. Iya, Pak. Dilanjutkan diskusi di grup. Kalau diskusi di grup sampai jam 3, tapi kalau ada hal-hal apapun terkait pembelajaran boleh di PC. HP Bapak aktif 24 jam, tapi Bapaknya nggak 24 jam aktif. Ada tidurnya juga gitu ya. Boleh, chat aja ya. Kalau agak lama nggak balasnya mohon maaf ya, karena berbagi juga dengan chat-chat yang lain gitu. Oke, terima kasih ya. Untuk hari ini kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Kita baca doa dulu terakhir, ikutin Bapak ya doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan minal ajzi wal kasal minal jubni wal bukhul min golabatid daini wa qahrir rijal daini wa qahrir rijal. Nah, itu doa anti malas. Allah. Nah, itu ya hafal doa eta. Itu doa anti malas, anti doa terlindung dari hutang, terlindung dari tekanan orang lain, doa anti malas itu. Ya. So, kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sok biasa ditutup. Yaudah. Yuk. Bye. Bye.